Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal ulama wa hadratul ummahatul muslimat Majelis Taklim Masjid Al-Muhtaram, semoga semua kita diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis ta'lim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah, dikarunia sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila khabaratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhunillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita kitab Akhlaqun Nisa. Moga-moga khatam hari ini ya. Kalau khatam kan ibu bisa buat kenangan. Nah iya, seandainya ada yang di rumah di Al-Muhtaram ngajinya apa mak? Tuh kitabnya. Paham mak? Kalau ditanya gitu aja, paham mak? Makanya saya ngajar di mana tempat, yo saya usahakan ada pegangannya, biar ada kenangannya. Lah kalau cuma saya dongeng, ibu dengerin, pulang, selesai, nggak ada kenangannya. Kalau gini ada kenangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 ya. Yang hadis nomor 2 dari bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbu as-sibyana warhamuhum. Rawahu at-Tahawi. Ahibbu, cintailah oleh kalian as-sibyan, anak-anak. Warhamuhum, dan sayangilah mereka. Tentu cara mencintai, cara menyayangi masing-masing orang tua
itu punya cara. Tidak mesti kalau kita cinta, kita sayang, langsung apa yang ia minta kita kasih. Kan tidak. Terkadang karena sayangnya kita, justru malah permintaan anak nggak kita kabulkan. Umpama ibu punya anak atau cucu umur 10 tahun, minta dibeliin motor. Walaupun ibu punya duit, apa yang langsung dibeliin? Enggak. Karena sayangnya kita takut kalau umur segitu naik motor, apalagi tinggalnya di sini, keluar dikit sono udah kontainer semua isinya. Wah, bahaya. Justru kita sayang ke anak, kita cinta ke anak, itu ya demi masa depannya. Dulu waktu anak saya perempuan umur 8 tahun 9 tahun, itu kan kalau bulan Ramadan itu kan musim sepatu roda. Di sini sama nggak ya? Nah, anak saya itu kepengen banget punya sepatu roda karena teman-temannya pada punya. Cuman saya itu dulu dilatih sama bapak saya, kalau saya punya keinginan sama bapak saya tidak gratis. Kamu kalau bisa ini saya beliin. Nah, bapak saya begitu. Ya, saya terapkan ke anak. Anak saya perempuan, Dok. Kalau orang Jawa manggil anak kan gitu ya. Dok, kalau kamu bisa tahiyat akhir sama doa kunut. Karena saat itu yang dia belum bisa itu tahiyat akhir sama doa kunut. Bapak beliin sepatu roda. Wah, akhirnya dia termotivasi ngapalin tahiyat akhirnya apal, doa kunut gak apal-apal. Kata anak saya yang perempuan dulu, dia bilang, kok pahit-pahit mulu sih Pak? Nah, doa kunut kan gitu ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman. Ahit-ahit mulu susah Pak, gak apal-apal. Giliran dia apal, udah apal nih setoran, udah apal Pak. Terus saya tanya, gimana? Besok beli sepatu roda? Ah enggak. Kenapa? Udah enggak musim. Teman-teman saya udah enggak ada yang pakai sepatu roda. Ya tapi yo bukan alhamdulillah Bu ya. Akhirnya ya duit yang seharusnya untuk sepatu roda, saya bilang, "Lah terus ini beli apa? Beli baju ada?" Ya udah ayo. Jadi kalau saya menerapkan sayang ke anak itu kalau dia punya keinginan, ya saya bebani. Kamu ini dulu, kamu ini dulu. Kalau semuanya dikasih, semua dikasih, khawatirnya nanti jadi anak manja. Takutnya begitu nanti kita nggak ada, anak ini karena terbiasa bergantung ke orang tua, kelimpungan ketika orang tuanya nggak ada. Tapi kalau udah dilatih, kalau pengen punya sesuatu harus berjuang dulu. Nah itu cara sayangnya kita, cara cintanya kita kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alzimu auladakum wa ahsinu adabahu. Alzimu, bertanggung jawablah, auladakum, kepada terhadap anak-anakmu. Kalau walad itu satu anak, kalau aulad lebih dari satu. Tanggung jawab. Semua orang tua salah satu kewajibannya adalah tanggung jawab kepada anak. Apa ya ada orang tua nggak tanggung jawab? Banyak. Orang tua yang gak peduli pendidikannya, itu namanya orang tua yang gak tanggung jawab. Kita itu lebih khawatir terhadap fisiknya anak daripada rohaninya anak. Nyatanya loh, umpama ibu masih punya anak kecil atau cucu, pulang sekolah, buru-buru yang ibu tanyakan apa? Nah, udah makan. Terus selain itu, yang nanya udah sholat belum, jarang-jarang ya. Rata-rata kalau anak pulang sekolah,
atau pulang kerja, nak kok jam segini baru pulang, udah makan belum? Itu kekhawatiran kita kepada anak terhadap fisiknya, kesehatannya. Umpama kita punya anak kuliah, sekolah atau kerja di luar Jakarta sono, kalau nelpon malam-malam, jam segini kok udah nelpon, udah makan belum? Gitu ya. Nanya udah sholat isya belum, kok jam segini udah nelpon? Ada, ya mungkin ada dari sekian ibu yang hadir ini ada, cuman jarang. Ayo. Lah bentuk tanggung jawab itu, kalau tanggung jawab fisik sih udah gak diragukan lagi, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu lebih tahu detail tentang anaknya daripada bapaknya. Bapaknya itu kadang ditanyain anaknya lahir tanggal berapa. Itu rata-rata bapak bilangnya, tahu ya. Kayaknya sih anak saya itu barengannya anaknya si no. Anaknya sendiri loh. Ditanya tanggal lahir nggak tahu. Loh, saya pernah nanya ke bapaknya, ke anak kelas berapa aja nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa dia mungkin nggak pernah ngambil rapot anaknya, nggak pernah nganterin anaknya sekolah, nggak pernah ngobrol tentang sekolah anaknya. Ya kan repot ini. Paling tidak walaupun ini kalau ibu-ibu sih nggak diragukan lagi lah ya. Loh, ibu-ibu ini loh, umpama punya anak umur 3 tahun, 4 tahun sakit, gendong itu dari pagi sampai malam, ya kuat ya. Kuat ya, nggak ngeluh, biasa aja. Coba bapaknya suruh gantiin sejam aja kalau kuat, ora kuat. 2 minggu yang lalu anak saya kan dirawat seminggu di rumah sakit BPP situ. Lah, karena udah 5 hari istri jagain terus, kata istri, "Mas gantian Mas, saya pengen lihat rumah." Ya udah. Begitu dia pulang, belum setengah jam udah saya WA. Jam segini. Kesininya jam berapa? Paling baru setengah jam loh itu. Padahal istri itu saya paling pagi ke sana bentar, siang ngajar muter, nggak pernah dia WA kesini jam berapa, enggak. Asal pokoknya kebutuhan yang lain ada. Ibaratnya perempuan ya, laki-laki baru jagain sejam aja udah, padahal nggak gendong. Wong anak rebahan di ini kita duduk aja paling main HP, nonton TV, udah nanya balik ke sini jam berapa. Wah ya, lah iya. Makanya kalau masalah fisiknya anak, wah kalau ibu mah gak perlu diragukan lagi. Cuma yang non fisik ini loh, masalah akhlaknya, masalah ibadahnya dan lain-lain. Wa ahsinu adabahu, dan berikan yang terbaik tentang akhlaknya. Apalagi anak itu kan ada tahapannya Bu ya. Anak kalau dari lahir sampai di bawah 10 tahun, ia kalau kemana-mana ngomongnya kata ibu saya, kata bapak saya. Jadi masih nurut banget dengan bapak dan ibunya. Nanti ketika udah sekolah sampai SMP, dia akan bilang kata guru saya. Makanya kalau ibu nasihatin ke anak yang umur-umur SMP, kadang anak bantahnya begini, kata guru saya nggak begitu mak. Nanti ketika umur udah SMA lepas, dia akan bilang kata temen saya. Makanya kalau anak udah SMA, udah kuliah, jarang yang mau ditemenin kemana-mana sama orang tuanya. Dia lebih seneng sama temen-temennya. Karena ya itu memang masanya begitu. Kita dulu ya begitu. Pokoknya usia belasan tahun itu lebih seneng kalau kemana-mana itu sama temen-temennya daripada sama orang tuanya. Lah kita ya jangan cemburu, wah anak yang lahirin saya, yang biayain saya kok kemana-mana sama temennya. Enggak, itu memang masanya. Nanti kalau udah usia 30 ke atas, 40, itu baru ia kembali ke Tuhannya. Makanya rata-rata orang kembali rajin ibadah,
kembali rajin ngaji itu usia 35, mulai ingat, 40 mulai kembali, 50 mulai rajin. Maka yang hadir di majelis taklim nih rata-rata lah, ada yang ke bawah tapi bisa dihitung, yang banyakan 50 ke atas. Yaitu memang psikologi manusia ya begitu. Coba lah anak-anak umur 25, bukan anak-anak walaupun udah berumah tangga, yang umur 25 di bawah 30 ajak ngaji, berat. Karena belum masanya. Nanti kalau udah 35, dia udah mulai secara ekonomi udah mapan. Dia itu mulai akan kembali kepada Tuhannya. Umur 40, 50 lah. Yang dipikirin cuman nanti kalau saya mati bagaimana? Itu normalnya orang. Ya ada yang enggak normal ya ada. Itu normalnya orang. Nah, maka wa ahsinu adabahu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Ma nahala, tidak ada pemberian. Walidun orang tua, waladan kepada anak, afdala min adabin hasanin, lebih afdol daripada tata krama akhlak yang baik. Karena anak kita itu kemana-mana bawa nama kita. Kita lagi duduk, ada anak lewat kok sopan, permisi ibu, assalamualaikum. Pasti kita bilang anaknya siapa sih? Orang tuanya ke bawah. Lah kita lagi duduk pinggir jalan, kebetulan depan kita itu jalannya becek, naik sepeda, permisi enggak, assalamualaikum enggak, langsung kita bilang anaknya siapa sih? Tuh maknya itu. Oh kan, padahal maknya di rumah bisa jadi lagi ngaji loh itu. Gara-gara anaknya ke bawah. Makanya sebisa mungkin anak kita ini kita ajarin, kita didik dengan akhlak yang terbaik. Mau kemana-mana, nama kita dibawa sama anak kita. Kita lagi rebahan di rumah, anak kita mungkin di kuliahannya sono, di pesantrennya sono berprestasi, kita yuk ikut ke bawah. Lah di sono kok bikin masalah, nyolong duit temennya sekamar. Orang tuanya walaupun di rumah lagi hadir di majelis taklim, ke bawah masalahnya bisa ditelepon sama wali murid, sama guru kepala sekolah, Bu, mohon datang sekolah, ada apa Pak? Anak ibu nyolong mulu. Oh bahaya ya. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattihu ala sibyanikum." Fattihu, buka atau awali, ala sibyanikum, di kehidupan anak kalian. Awwala kalimatin, awal kalimat bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Anak yang baru lahir diperdengarkan azan. Karena dalam kalimat azan itu di situ ada asyhadu alla ilaha illallah. Dan kemudian di penghujung azan la ilaha illallah. Artinya ayat hadis ini, awalilah perjalanan kehidupan anak kita itu dengan kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Kadang di budaya kita kalau ada acara apa? Kalau bayi habis lahir apa? Akikahan. Itu kadang kan di budaya kita kan dibacain marhabanan ya. Nah, selesai marhabanan biasanya ditaruh sebelum walimatul tasmiyah, biasanya diazankan lagi.
supaya untuk memantapkan. Walaupun dulu pas dilahirkan oleh ibunya sama bapaknya mungkin sudah diadzankan, tapi diulang kembali. Lah pengulangan itu untuk memantapkan agar anak ini tertanam kalimat la ilaha illallah. Lo masih bayi apa yang ngerti? Ngerti. Saya pernah baca artikel tentang pendidikan anak itu dimulai saat masih dalam kandungan. Lah ketika ibu mengandung hamil, kalau ia sering mengucapkan kata-kata yang baik, maka akan berpengaruh ke otak anak yang masih dalam kandungan. Nanti anak akan terbiasa untuk mengucap baik. Begitupun sebaliknya. Seorang ibu yang hamil, walaupun umpamanya dia umpama kulitnya putih bersih, suami istri putih bersih. Begitu lagi duduk di teras, ada tetangga yang lewat, yang kulitnya itu ya bukan hitam. Indonesia itu sehitam-hitamnya enggak Indonesia ya. Sawo mateng banget. Sawo mateng banget lah pokoknya. Kalau segelap-gelapnya orang Indonesia itu enggak segelap orang Afrika. Lah umpama ibunya, Pak, si itu kulitnya itu banget ya. Padahal dia lagi hamil. Itu bisa jadi akan terkonek ke anak. Makanya kadang ada bapaknya putih, maknya putih begitu lahir. Makanya kadang orang-orang itu kalau terlanjur ngomong begitu langsung amit-amit jabang bayi, gitu ya. Padahal amit-amit jabang bayi itu ajaran dari mana ya saya nggak tahu. Lah kalau orang Islam kalau terlanjur mengucap kata-kata yang baik ya astaghfirullahaladzim. Cuman kalau orang dulu yang ngajarin amit-amit jabang bayi. Apalagi gondang loh, umpama ada orang hamil, ajak kita jalan, lihat orang yang mohon maaf umpama cacat ya. Itu biasanya kan langsung perutnya dilus-lus sambil ngomong amit-amit jabang bayi. Padahal itu bukan ajaran Islam. Yang ajaran Islam itu astaghfirullahaladzim. Ini pendidikan yang akan terus terkonek. Apalagi makanya ibu itu disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama mulai dari dalam kandungan. Walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Dan talkinlah ketika akan meninggal dunia alias ketika sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Kita kalau lagi jagain orang sakit yang napasnya tinggal Senin sama Kamis, berarti Selasa sama Rabu libur. Bahasa kita kalau orang sakaratul maut kan napasnya Senin Kamis, udah ngap-ngapan. Nah, ini saya pernah baca, lupa dalam kitab apa ya, Nihayatul Zain kalau nggak salah. Orang yang duduk di telinga kepala orang yang sakit itu terus menyebut lafaz la ilaha illallah atau Allah saja. Sementara yang di agak jauhan, mungkin bagian kaki atau mungkin yang agak jauhan, baca surat-surat yang lain silahkan. Tapi saya dulu pernah diijazai sama guru, tapi udah 2 kali atau 3 kali ini ada orang minta doa, saya sampaikan dijabah oleh Allah. Kadang mohon maaf ini bukan berarti nyumpahin cepat mati loh ya, bukan. Kadang kita melihat orang sakit yang sudah sekian lama, kita nggak tega ngelihat sakitnya. Udah pasang alat macem-macem, udah berobat ke sini-sini sampai harta bendanya habis. Lah, kadang keluarganya kan kayak orang putus asa ya, pengennya diberikan yang terbaik. Kalau memang sembuh ya sembuh, kalau memang diambil ya diambil. Berarti bukan berarti pengen cepat mati, bukan loh ya. Pengennya ya sembuh, pengennya. Tapi ternyata kan kadang ada orang sakit udah berbulan-bulan, kadang sampai dipasang alat, ia napas hanya bantuan dengan alat.
Lah kadang keluarganya kan ya Allah, kalau memang dikasih sembuh, mbok ya sembuh. Kalau memang mau diambil ya diambil. Lah dulu saya pernah dijazain nama guru, udah 2 kali atau 3 kali seingat saya, ada keluarga yang dalam tanda kutip putus asa untuk nyari kesembuhan orang tuanya, sampai pokoknya harta bendanya lunas, yaitu dibacakan surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu juz 14 kalau nggak salah. Itu kalau loh ya. Tapi kalau ini udah langkah terakhir loh ya. Kalau masih bisa ya harapannya sembuh, sehat. Tapi kalau udah rumah sakit udah sampai apal lah, dokternya tuh apal semua. Bukan, sebaliknya. Ar-Ra'd itu artinya kan kilat. Kalau memang mau sembuh ya sembuh, kalau memang mau diambil ya biar cepet diambil. Surah Ar-Ra'd. Nah, yang membaca kalau bisa anak kandungnya yang ada hubungan darah dengan yang si sakit itu. Lah, ya itu repotnya ya itu. Kalau anak kandung nggak bisa ngaji, mantu nggak bisa, cucu. Yes, kalau nggak bisa ya wes orang lain. Ya dari ayat 1 sampai selesai. Surah Ar-Ra'd juz 14 kalau nggak salah. Ya nanti dicari di Quran. Itu kalau langkah terakhir udah tapi ini jangan langsung wah mertua saya biar cepet, wah nggak manjur. Doanya jelek. Ini kalau udah ikhtiar, udah berobat dari pokoknya yang medis non medis sampai dukun disaranin karena pengen sembuh, tapi ternyata belum ada kesembuhan, ya mohon pada Allah, ya Allah kalau memang mau dikehendaki sehat supaya cepat sehat, kalau dikehendaki diambil pulang ya wis pasrah ya Allah. Ya ikhtiarnya, kemudian doanya wasilah membaca surah Ar-Ra'd. Kalau adukan saya nggak tahu, mungkin ada yang lain, wallahu alam. Itu ya wis. Ya mungkin cara lain, wong cara itu banyak ya. Cuman saya udah 2 kali atau 3 kali, yang terakhir belum lama. Ada orang datang ke rumah cerita bapaknya udah sekian lama di rumah sakit hanya ngandelin alat, jantungnya pun itu detaknya hanya ininya itu kecil. Ya udah nggak ada. Cuman ya saya bilang ya ikhtiar udah sampai katanya harta di sono rumah sono habis, ya udah ikhtiar, tapi ini tetap mintanya sembuh, mintanya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, ya wes mau apa lagi daripada ya wes. Kalau bisa, kalau memang pas dia masih bisa minum ya diminumkan, kalau nggak bisa ya lewat cairan infusnya walaupun setetes biar masuk. Itu ikhtiar doa. Yo bisa diijabah bisa enggak ya terserah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan biar nanti minggu depan 2 minggu yang akan datang kita ngaji kitab lain. Babun taf'alul khaira lil jiran. Bab berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu orang terdekat dengan kita yang kita nggak bisa milih. Kalau teman kita bisa milih, tetangga nggak bisa milih. Teman biar jauh, karena pilihan kita ya terasa dekat. Tetangga itu biar dekat rumahnya, cuman kadang ada tetangga sama tetangga yang sebulan sekali belum pernah ketemu. Tetangga ya. Bukan hanya perumahan elit, kadang di perumahan biasa begini karena beda pekerjaan, beda kepentingan, beda agama, beda ini, ketemunya itu kadang sebulan sekali belum tentu. Walaupun rumahnya jauh, tapi kalau kepentingannya sama, kerjanya sama, bisnisnya sama, pengajiannya sama, yuk ketemu. Lah tetangga itu orang yang dekat dengan kita secara fisik, yang kita tidak bisa milih. Teman bisa milih, mantu bisa milih ya.
tetangga nggak bisa milih. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan kepada kita tentang tetangga? Ya nisa al muslimat, wahai para istri, para wanita muslimah. Langsung yang dituju ini adalah perempuan. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan menghinakan antara tetangga dengan tetangga, alias saling menghormati, saling menjaga perasaan. Kita misalnya punya salon musik baru, kita beli pakai duit kita, disetel di rumah kita, listrik nyolok di rumah kita. Itu kalau pakai akal-akalan kita, kan suka-suka kita yang kita setel suara gede ya. Kita setel gede, setel dangdutan apa-apa, kan suka-suka kita, wong punya kita. Tapi kan tetangga juga punya alasan. Ini rumah saya, yang bayar saya, kuping saya. Lah kenapa suara radiomu kok masuk ke sini? Ya. Itu Islam itu ngajarinya begitu. Walau firshina syatin, walaupun mananya keliru tadi. Jangan merasa terhina, jangan malu memberi terhadap tetangga. Walau firshina syatin, walaupun hanya kikil kambing. Kikil apa? Daging yang dikulit, kaki apa? Kikil ya. Daging di kulit, kaki kambing itu kan kayak nggak ada dagingnya ya. Artinya begini, kita nggak usah merasa malu kalau bisa memberinya hanya makanan yang kayaknya nggak berharga. Karena bisa jadi orang yang kita beri itu malah justru yang diarep itu. Umpama ibu pulang kampung, terus dari kampung itu bawa oleh-oleh makanan daerah. Yang makanan daerah itu kayaknya kalau di sini nggak dihargai. Lah kemudian ibu mau berbagi dengan tetangga itu kadang malu mosok dia orang kaya saya anterin makanan begini, ya kan gitu ya. Tapi bisa jadi orang kaya itu makanan modern udah bosen. Jadi mungkin pengen makan gemblong, pengen makan rengginang, pengen makan apa itu? Uli. Lah begitu kita anterin, assalamualaikum Bu Haji. Apa Bu? Ini saya dari kampung bawa oleh-oleh rengginang. Itu bisa jadi dia, ya Allah, saya udah berbulan-bulan mimpi pengen makan rengginang. Anak saya pesenin suruh beli belum nemu-nemu, lah kok ibu nganterin. Bisa jadi ya. Kalau dia orang kaya makanan modern kan makanan hotel udah bosen, restoran udah bosen. Yuk bisa jadi pengen makan apa tadi uli ya. Iya. Makanya yo jangan malu untuk nganter makanan ke tetangga walaupun kayak-kayaknya itu sepele. Bahkan bisa jadi ya tadi orang itu pengen banget. Kadang malah nyiksa tetangga ya. Goreng ikan asin, rebus jengkol. Itu yang goreng orang sini. Itu baunya bisa sampai ke ujung gang sono ya. Dianterin enggak, cuman dianterin baunya doang. Wah, wes itu. Bahaya ya. Yes, kalau bisa ya, makanan kalau memang ada rezeki masaknya dilebihin, anterin ke tetangga. Ada nasihat orang tua dulu itu begini, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Kita tetangga yang sering nganterin makanan ke tetangga lain, rumah kita akan lebih aman daripada di pagar tinggi. Umpama di keluarga kita ada kejadian apa, tetangga yang sering kita anterin itu cepet. Umpama kita sekali teriak tolong, tetangga langsung, ada apa Bu? Listrik konslet. Coba orang yang rumahnya di pagar tinggi, nggak pernah ngasih apa-apa ke tetangga, nggak pernah gaul ke tetangga, dia kok teriak tolong. Kata tetangganya apa?
biarin. Orang nggak kenal orang. Kalau dia dimalingin orang biar dihabisin sekalian. Makanya sama tetangga yo baik-baik sama tetangga. Karena orang yang paling dekat dengan kita yo tetangga. Kita sakit yang tahu duluan tetangga. Kita ada masalah yang tahu duluan tetangga. Umpama lo kita sakit orang sini, apa yo nunggu saudara kita yang dari Sumatera umpama atau dari Sulawesi kan yo enggak. Kalau umpama pingsan teriak-teriak kan yang nolong yo tetangga. Nah, hadis yang terakhir an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amanabi ma tidaklah amanabi iman kepadaku man bata syab'an orang yang tertidur dalam keadaan kenyang wajaruhu jai'un dan tetangganya kelaparan ila jambihi sampai ke lambungnya wa huwa ya'lamu dan ia tahu. Tidak diakui oleh Rasulullah sebagai iman kepada beliau kalau ada orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Lah di Jakarta ini ketimpangan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin kan sangat tinggi yo. Yang kaya yo kaya banget, yang miskin yo kismin banget. Loh saya pernah sampai apa yo ngelus dodo yo. Itu saya lagi main di rumah temen, itu di teras samping. Teras samping ini gak lebar lah segini lah, hanya segini loh. Itu ada ibu-ibu yang kalau pulang, ya mungkin seumuran ibu-ibu umur 50-an. Itu kalau malam baru pulang, cuman gelar plastik gitu. Dia tidur di situ. Ntar kalau siang dia entah pergi kemana. Saya tanya, Mas, itu ibu itu nggak tahu tuh keluarganya, nggak tahu di mana. Kalau dibantu kadang mau, kadang enggak. Tidurnya ya di situ. Artinya kan yang kaya-kaya banget, yang ini sampai ngontrak aja nggak mampu ya. Sampai dia nebeng di teras rumah orang. Sampai itu pasang plastik untuk biar nggak kehujanan. Kalau siang ya mungkin entah kerja apa ya nggak tahu. Wong orangnya agak tertutup, diajak ngomong, yo seperlunya aja nyambungnya. Kadang dikasih makanan ya ngegeletak, misalnya dianterin makanan ya geletak begini udah sampai pagi sampai besoknya tetap gitu. Ya entah nggak tahu nggak mau dimakan atau gimana ya nggak tahu. Dan ini kondisi real di Jakarta ya begini kan. Kalau di daerah itu yang kaya yang miskin hampir rata-rata. Tapi kalau di Jakarta kan yo yang kaya-kaya banget. Yang rumahnya kadang sampai sekian ratus meter. Kadang yang blas nggak punya. Nah, dalam Islam kaya miskin itu yus memang kehendak Allah. Tapi yang kaya jangan sampai nggak peduli sama sekali dengan tetangga. Makanya kadang saya ini kalau musim maulid, musim penutupan pengajian, itu makanan di rumah kan banyak. Itu saya bilang ke istri, Dek, itu makanan kalau kita makan sendiri nggak bakalan habis. Lah kalau sekarang mending tiap hari banyak ibu-ibu, bapak-bapak pada ngaji di rumah kalau habis sisa. Kalau dulu kan belum ada. Lah terus gimana Mas? Ya udahlah potong-potong, kalau itu bolu anterin ke tetangga. Ntar kan dari sini bolu, ntar pulang ya bisa jadi martabak telur. Nah iya kan? Nah ya kalau tetangga kita anterin pakai mangkok, apalagi mangkoknya beling gitu ya. Lah masa dia pulang anterin kosong. Nah iya kan, nganterin kan ya bisa jadi nanti sayur. Ya ini artinya hidup bertetangga, saling. Ya walaupun kadang ya bawa alam ya, kita sama tetangga itu kadang ya masalah itu biasa. Tapi jangan berlarut-larut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita ngaji kitab Akhlaqun Nisa sudah khatam. Insyaallah selanjutnya kita ngaji, nanti kita cari kitabnya yang pas buat ibu-ibu. Yang kitabnya ya kecil-kecil begini aja biar cepat khatam Bu ya. Nah kalau gede-gede lama nggak khatam-khatam. Wallahu a'lam bishawab.